Selamat pagi dan kembali kita bertemu di dalam kelas metode penelitian untuk D4 TRPL gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini yang mau kita bahas adalah mengenai model proses pembangunan sebuah software ataupun perangkat lunak. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu pengertian dari model proses. Model proses ini dapat didefinisikan sebagai suatu urutan tertentu dalam membangun software yang secara nyata atau telah dipraktekkan bisa membentuk software dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan bahwa dengan cara tersebut ada kemungkinan keberhasilan. Nah, jadi untuk model proses definisinya tadi sudah diberikan gitu ya. Sementara itu model proses yang kita kenal jenisnya ada 3. Nah, yang pertama adalah jenis model proses awal, kemudian jenis model proses konservatif, dan yang ketiga adalah jenis model proses agile gitu ya bacanya ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu untuk jenis model proses awal. Jadi untuk yang model proses awal ini ciri-cirinya itu diantaranya adalah masih terpengaruh bahasa mesin, kemudian pengembang yang masih sangat individual. Lalu model prosesnya masih belum banyak terdokumentasi. Sehingga akibatnya adalah tidak mudah untuk dijadikan acuan pengembangan lanjutan. Gitu ya. Nah, sementara untuk model proses yang kedua yang konservatif, di sini ciri-cirinya yang pertama adalah sudah mulai demikian banyak perusahaan-perusahaan software yang bermunculan, kemudian terjadi kustomisasi dikarenakan banyaknya pesanan dari perusahaan besar untuk dibuatkan software, gitu ya. Lalu salah satunya yang menjadi model proses konservatif ini contohnya adalah model waterfalls. Apa itu model waterfalls? Nanti kita akan lihat setelah ini ya. Dan yang ketiga untuk yang jenis model proses agile. Ciri-cirinya ya, yang pertama itu adalah model proses ini berusaha untuk menghasilkan software secepat mungkin. Oke. Kemudian yang kedua, meskipun berusaha untuk menghasilkan software secepat mungkin, tetap juga dalam proses ini dijaga kualitas yang diinginkan. Jadi tetap diperhatikan kualitasnya, seperti itu ya. Nah, jadi terlihat perbedaan dari ketiga model proses ini. Dan nanti bagaimana sih kaitannya gitu kan ya, satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat untuk prasyarat dari model proses ini diantaranya adalah yang pertama itu harus mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua adalah mempunyai kejelasan aktivitas yang dilaksanakan, kemudian urutan yang terencana dan mempunyai keteraturan. Yang keempat adalah proses yang ditunjukkan dapat diulangi dengan hasil yang jelas, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ada awal dan akhir yang dapat diperkirakan waktunya. Nah, jadi ini adalah prasyarat dalam suatu pembuatan model proses. Ini harus diperhatikan kelima-limanya gitu ya. Tanpa prasyarat ini akan sulit untuk membangun sebuah model proses yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu nih satu persatu prasyaratnya, apakah sudah lengkap atau belum. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk dari model proses ini secara garis besar, yang pertama itu adalah melakukan komunikasi untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Ini kayaknya kurang besar, saya akan perbesar sedikit. Oke. Nah, yang pertama adalah melakukan komunikasi untuk mendapatkan kebutuhan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah melakukan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga diperoleh suatu solusi menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, melakukan perancangan atau membentuk suatu model yang bisa dilaksanakan untuk dibangun dengan software. Dilanjutkan dengan melaksanakan pembangunan software, kemudian melaksanakan pengujian atau testing, termasuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengembangan atau pembangunan software. Dan yang terakhir adalah
melakukan monitoring atas hasil diterapkannya software pada lingkungan yang ada, serta melakukan koreksi untuk perbaikannya. So, garis-garis besar inilah nanti yang akan dilakukan, gitu kan ya, ketika kita mau membentuk yang namanya model proses. Oke, nah dilanjutkan. Model proses dasar sendiri ada 3. Yang pertama namanya waterfalls, air terjun gitu ya. Lalu yang kedua adalah incremental model. Dan yang terakhir itu adalah evolusional. Kita mau lihat satu persatu seperti apa. Gitu kan ya. Oke, so untuk yang waterfalls terlebih dulu. Nah, sesuai dengan namanya diambil dari istilah waterfalls ataupun air terjun. Ini berarti bahwa ada satu aktivitas pokok yang dilaksanakan, dan kalau sudah selesai, akan dilanjutkan dengan aktivitas pokok yang selanjutnya. Oke, nah coba di sini ada sedikit ilustrasinya. Aktivitas yang pertama, ini ya, ada communication. Nah, communication kalau sudah selesai, dilanjutkan dengan planning. Gitu kan ya? Nah, kemudian planning udah selesai, lakukan modeling, lalu demikian prosesnya gitu ya, sampai nanti berakhir di sini construction dan deployment. Oke, construction dan deployment. Jadi dalam proses tersebut, dari satu tahap ke tahap yang lainnya, ini seperti air terjun yang memenuhi suatu cekungan. Nah, jadi ketika sudah penuh cekungannya, akan jatuh lagi ke cekungan yang selanjutnya. Dan posisinya itu lebih di bawah gitu. Makanya disebut dengan istilah waterfalls. Nah, lalu yang kedua, ini adalah incremental model. Oke, incremental model salah satu dari model proses dasar ya tadi ya. Nah, kalau di dalam incremental model, kita ketahui ada tahapan input dan ada tahapan output. Jadi sesuai dengan namanya incremental, ini artinya adalah tahapan-tahapannya itu berlangsung seperti sebuah siklus. Jadi ketika ada output dari proses increment yang pertama, maka dia akan menjadi input di proses increment yang kedua. Nah, jadi proses itu terus-terusan berlanjut. Sampai kapan berhenti? Sampai pada saat kita dapatkan software yang sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan keinginan kita gitu. Maka disebut dia incremental model. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi satu kerja yang dibagi-bagi menjadi communication planning, modeling, construction, deployment. Oke. Kemudian kita lakukan satu persatu. Di increment yang pertama, ini di bawah sini, ada suatu input, lalu di akhir nanti ada output. Nah, dilanjutkan dengan yang tadi sudah saya singgung. Di increment yang kedua, output pada proses increment pertama tadi menjadi input di increment yang kedua. Kemudian didapat hasilnya lagi, dapat outputnya. Nah, kalau ternyata masih belum sesuai dengan yang kita butuhkan, kita lanjutkan lagi proses increment tersebut. Oke, itu ya. Lalu yang terakhir, ini adalah evolutional. Evolutional ini berbicara tentang perubahan yang sifatnya itu lambat. Oke, perubahannya sedikit demi sedikit, gitu ya. Dan yang termasuk ke dalam model proses evolusional ini adalah prototyping, spiral, dan concurrent development model. Ada 3 jenis di dalamnya ya, evolusional. Nah, kemudian kita mau lihat satu persatu, ya kan, prototyping, spiral, dan concurrent development ini seperti apa. Yang pertama, untuk yang prototype. Prototype ini suatu software yang dapat dipakai sebagai contoh, sebagai gambaran
bagi penerima software ataupun pengguna lah ya, ataupun si customer kita. Nah, untuk prototype sendiri memungkinkan seorang pengguna itu memberitahukan apabila masih ada yang kurang sesuai di dalam software yang dia pakai. Ya, jadi kita bisa lihat siklusnya seperti ini. Oke, jadi ketika ada plan-nya dengan cepat dikerjakan, dibuat sebuah modelingnya, lalu dibangun prototipenya, sesudah itu di-deploy, kemudian kita lihat feedback-nya seperti apa. Lalu dikomunikasikan gitu kan. Dikomunikasikan dengan pengguna tentu saja. Kemudian setelah kita komunikasikan, oh ternyata masih mau dikembangkan lagi. Ya berarti kita bisa buat lagi. Mau seperti apa pengembangannya, mau seperti apa rencananya. Seperti itu ya. Jadi yang jelas prototipe ini masih belum jadi gitu. Masih berupa gambaran dari suatu software. Nah, selanjutnya disebut dengan spiral, model spiral. Model spiral ini salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan model waterfall. Tadi kita udah berbicara sedikit tentang model prototyping dan kita juga udah berbicara tentang model waterfall sebelumnya. Oke, nah jadi seperti apa gitu kan ya penggabungannya. Penggabungan keduanya itu yang kita sebut dengan model spiral. Model spiral. Nah, ini gambarannya seperti ini nih ilustrasinya kira-kira. Ya. Jadi di sana ada proses communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, kemudian kita satukan dengan skema yang diberikan oleh model waterfall gitu. Jadi penyatuan dari kedua model itu tadi yang disebut dengan model spiral, karena modelnya seperti ini jadinya gitu. Ya kan, jadi kalau misalnya tadi kita mulai dengan communication, terus udah gitu deployment, construction, modeling, planning. Nah, ternyata masih mau diperbaiki lagi. Nah, gitu balik lagi dengan proses communication, deployment, construction, modeling, dan planning. Gitu. Oke. Nah, jadi prosesnya seperti demikian gitu ya. Oh, sepertinya saya kebalik. Startnya di tengah ternyata ya. Oke, startnya di tengah. Nah, jadi dimulai dengan planning. Oke, terus udah gitu kita ke modeling. Oke, planning, terus udah itu ke modeling, construction, deployment, lalu communication. Oke, nah terus udah gitu ini kayak keluar lagi lingkarannya. Dari sana ada planning, modeling, construction, deployment, communication gitu ya. Jadi semakin keluar lingkarannya ini, kita semakin menuju ke output yang kita inginkan. Oke, nah kemudian yang perlu diketahui di sini adalah fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Oke. Yang terakhir adalah concurrent development model. Concurrent development model ini direpresentasikan dengan skema sebagai series ataupun urutan dari kerangka aktivitas, aksi software engineering, dan juga tugas. Pada model ini aktivitas kerja dilakukan secara bersamaan. Setiap proses kerja memiliki beberapa pemicu kerja dari aktivitas.
Pemicu dapat berasal dari awal proses kerja maupun dari pemicu yang lain, karena setiap pemicu akan saling berhubungan. Oke, nih ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi di dalam concurrent development model, dia bisa lebih dari satu pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Oke. Nah, tapi di dalam proses kerja tersebut ada pemicu dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya, gitu. Nah, ada pemicu dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Oke, contoh ini mulai dari proses yang ini ya, under development, kemudian awaiting changes. Awaiting changes kita menunggu perubahan. Dan dalam menunggu perubahan itu ada revisi, di bawah revisi. Oke, kemudian pada saat pengerjaan revisi ini, di saat bersamaan juga ada proses under review. Jadi ada proses review. Nah, sesudah itu dilanjutkan dengan baseline. Oke, dilanjutkan dengan baseline dan dari dari proses under review ini tadi bisa juga sambil dikerjain gitu, sambil menyelesaikan si softwarenya ini tadi. Oke. Nah, terus ketika sudah selesai, kita tunggu lagi apakah ada perubahan gitu ya di dalam proses menunggu ini tadi. Ada lagi proses yang terlibat yaitu revisi. Oke. Demikian seterusnya gitu. Nah, karena ada satu pemicu dari proses satu ke proses yang lainnya, bisa jadi salah satu proses itu akan berubah ataupun dihentikan secara sementara. Misalnya, proses desain akan berubah atau dihentikan sementara dikarenakan adanya perubahan permintaan kebutuhan dari customer. Gitu ya. Oke. Nah, proses model yang dikembangkan sekarang ini seperti apa kan gitu ya. Nah, ternyata akhir-akhir ini model proses yang dikembangkan ini merupakan hasil berbagai kreativitas karena banyaknya pembaharuan yang mendasar dalam rangka mengembangkan suatu software. Nah, kerangka kerja dari proses pengembangan software yang iteratif dan incremental disebut dengan Unified Process ataupun UP gitu ya. Nah, UP ini sendiri banyak lagi contohnya, tapi saya hanya ambil secara garis besarnya aja, oke? Nah, dalam beberapa hal, Unified Process adalah upaya untuk memanfaatkan fitur dan karakteristik terbaik dari model proses perangkat lunak tradisional, namun mengkategorikannya dengan cara mengimplementasikan banyak prinsip terbaik dari metode yang adaptif dan berjangka pendek. Nah, metode yang adaptif dan berjangka pendek ini yang tadi ya, salah satunya si Agile tadi ya, model proses Agile. Gitu. Oke, jadi di dalamnya ada fitur dan karakteristik dari model proses perangkat lunak yang tradisional, tapi implementasinya itu menggunakan yang lebih modern gitu kan ya. Oke, so ilustrasinya bisa dibuat seperti ini ya, Unified Process tadi. Nah, jadi di dalam gambar ini ya terlihat suatu framework pengembangan software di mana ada proses planning, modeling, construction, deployment, dan communication. Oke. Kemudian pada proses planning dan modeling ini ada yang disebut dengan elaboration. Terus udah gitu pada proses planning dan communication ada yang disebut dengan inception. Lalu pada proses construction dan deployment ada transition. Oke. Proses ini semuanya tentu saja saling
berkaitan satu dengan yang lainnya. Gitu. Hingga nanti sebagai outputnya adalah sebuah software increment. Oke. Nah, ini dia ilustrasi dari framework pengembangan software, khususnya yang tadi ya, yang di pembahasan mengenai unified process, gitu kan ya. Oke, dan sepertinya itu aja materinya. Semoga boleh bermanfaat untuk kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.